Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evolusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan diferensial, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara menyelesaikan persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial biasa atau OD, linear order 1, dengan metode analitis. Nah, pada video kali ini, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial biasa atau OD, secara numerik. Metode yang akan kita gunakan adalah metode Runge-Kutta Orde 4. Baiklah, kita langsung saja ke metode Runge-Kutta Orde 4. Metode ini biasanya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, karena tidak perlu menghitung turunan. Yang dilakukan oleh metode Runge-Kutta Orde 4 di sini adalah mengevaluasi nilai fx, y pada titik tertentu. Bentuk umum dari metode Runge-Kutta itu adalah dy per dx sama dengan fx, y. Bentuk umum di sini harus benar-benar diperhatikan. Jika ada soal yang belum sesuai dengan bentuk umum dari Runge-Kutta orde keempat, maka kita harus sesuaikan dengan bentuk umum Runge-Kutta, yaitu dy per dx sama dengan fx, y. Kemudian, nilai yang dievaluasi, nilai fx, y yang dievaluasi pada metode Runge-Kutta orde keempat itu dilakukan pada 4 tingkatan. Tingkat pertama itu ada K1, di mana K1 itu sama dengan H kali fxn, yn. Jadi H akan dikalikan dengan fungsi xn, yn. Kemudian tingkat 2 ada K2 sama dengan H kali fungsi xn-nya di sini diganti dengan xn plus setengah H dan yn-nya diganti dengan yn plus setengah K1. Jadi untuk di K2 H-nya nanti akan dikalikan dengan fungsi bukan xn, yn tapi xn-nya diganti dengan xn plus setengah H, yn-nya diganti dengan yn plus setengah K1. Begitu pula untuk yang tingkat ketiga yaitu K3. Sama dengan H kali F, xn-nya diganti dengan xn plus setengah H, yn diganti dengan yn plus setengah K2. Kemudian untuk yang tingkat keempat atau K4 di sini sama dengan H kali fxn plus H, yn plus K3. Bagaimana penerapan K1, K2, dan K3 dan bagaimana mengubah fxn, yn di sini menjadi yang bentuk di K2, K3, dan K4 kita akan pelajari lebih lanjut dan lebih dalam lagi di contoh soal biar tidak bingung gitu ya. Penyelesaian yang ditawarkan oleh metode Runge-Kutta orde 4 di sini adalah yn plus 1 sama dengan yn plus 1/6 kali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Dan jangan lupa di dalam K1, K2, K3, K4 itu ada H. H di sini adalah nilai interval yang kita pilih untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode Runge-Kutta. Baiklah, biar tidak bingung, kita langsung saja ke contoh soal. Misal di sini ada persamaan diferensial dalam bentuk dy per dx dikurangi y sama dengan x, di mana y0 itu sama dengan 2. Pertanyaannya, berapa nilai y1 jika h-nya adalah 0,5? Gunakan metode Runge-Kutta orde 4. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial di sini, maka langkah penyelesaiannya ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, kita harus menyesuaikan soal diferensial yang ada di atas ini dengan bentuk umum dari Runge-Kutta, yaitu dy per dx sama dengan fx, y. Maka, yang kita lakukan adalah kita lihat dari bentuk soal di sini masih belum sesuai dengan bentuk umum Runge-Kutta. Kita sesuaikan sehingga kita susun ulang, maka di sebelah kiri, sisi kiri hanya sisa dy per dx.
Sama dengan, berarti minus Y-nya harus pindah ke sisi kanan. Sama dengan X plus Y. Di sini bisa kita lihat bahwa dy per dx sama dengan X plus Y. Ini sudah sesuai dengan bentuk umum Rungkutta. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai K1, K2, K3, dan K4 sesuai dengan metode Rungkutta orde 4. Ya. Maka di sini nilai K1 sama dengan H kali Xn plus Yn. Kenapa bisa Xn plus Yn? Kita lihat lagi bahwa dy per dx-nya itu sama dengan fx, y. Di mana fx, y di sini berarti yang mana? X plus y. Jadi nilai X plus Y itu sama dengan fx, y atau fxn, yn seperti di K1. Jadi di sini K1 sama dengan H kali fxn, yn-nya itu fungsinya apa? X plus Y. Maka di sini H kali xn plus yn. Paham ya? Kemudian di K2, hati-hati. Di sini F-nya itu, fungsinya itu adalah fungsi dari xn plus setengah H, yn plus setengah K1. Jadi nilai xn-nya diganti dengan xn plus setengah H. Semua yang nilai X itu diganti dengan xn plus setengah H. Semua yang nilai Y itu diganti dengan yn plus setengah K1. Sehingga persamaan ini fxn, yn menjadi xn-nya diganti dengan xn plus setengah H. Ditambah, sesuaikan. Kalau ditambah, dikurangi, dibagi, dikali. Ya. Berarti di sini ditambah Y. Y-nya menjadi yn plus setengah K1. Jadi xn plus setengah H ditambah dengan yn plus setengah K1. Begitu juga dengan K3, di mana K3 H kali fxn plus setengah H seperti di K2, tapi yn-nya yang berbeda. Yn plus setengah bukan K1 kalau di K2, di sini adalah kali K2 untuk di K3. Sehingga di sini H kali xn-nya kita ganti dengan x-nya di sini kita ganti dengan xn plus setengah H, y-nya kita ganti dengan yn plus setengah K2. Nah, untuk K4 di sini H kali f xn-nya kita ganti dengan xn plus H. Jadi x-nya di sini kita ganti dengan xn plus H ditambah dengan y-nya kita ganti dengan yn plus K3. Seperti itu. Oke. Sehingga yn plus satunya bisa kita cari yaitu yn plus 1/6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Jadi penentuan nilai K1, K2, K3, K4 di sini sangat mempengaruhi hasil dari penyelesaian persamaan diferensial jika menggunakan metode Rungkutta orde 4. Ya. Jadi nilai fxn, yn-nya, fxn plus setengah H, yn plus setengah K1-nya, sampai di K4 di sini harus benar-benar sesuai. Oke, biar tidak bingung, kita tentukan di sini ya, bahwa xn plus setengah H itu diganti dengan X, ya, mengganti nilai X di sini, yaitu xn plus setengah H. Kemudian yn plus setengah K1 di sini mengganti nilai Y, sehingga Y-nya adalah yn plus setengah K1. Kemudian, kalau kita memiliki nilai xn, yn-nya itu adalah X plus Y, ya, biar kita tidak bingung lagi, maka fxn plus setengah H, yn plus setengah K1-nya itu sama dengan, ya tinggal diganti. X-nya di sini diganti dengan xn plus setengah H, y-nya di sini kita ganti dengan yn plus setengah K1. Ya, itu untuk K2. K3 berarti yn-nya itu diganti dengan yn plus setengah K1 dengan nilai xn plus setengah H-nya sama dengan di K2.
nilai fxn plus h, yn plus k3-nya itu untuk K4, maka di sini X-nya diganti dengan xn plus h, Y-nya di sini diganti dengan yn plus k3. Paham ya? Oke, jadi coba dipahami dulu untuk K1, K2, dan K3-nya agar tidak salah dalam menyelesaikan yn plus 1-nya untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode Runge-Kutta orde keempat. Untuk tahap selanjutnya dari contoh soal di sini akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.